Selamat pagi, shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bersyukur dan bersukacita dalam Tuhan karena pagi ini kita masih diberikan Tuhan anugerah, kesehatan dan kekuatan ketika kita bangun pagi. Walaupun kita tahu ada juga banyak saudara-saudara kita yang sedang ditimpa oleh sakit penyakit, tapi kita percaya apa yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Kita kembali lagi dalam program Gema yang akan disiarkan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022. Kita akan terus menelusuri dan akan terus memeriksa dari kitab Injil Matius ya, supaya kita memahami dan terus mempelajari dengan baik apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius ini dalam pengajarannya kepada para murid dan orang-orang banyak yang mengikuti dia. Sebelum saya memberikan firman Tuhan ini, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Kami kembali datang di hadapan-Mu ya Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang maha besar, yang kami sembah, kami muliakan dan kami tinggikan. Kami mengucap syukur hari ini kami masih bisa bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami masih bisa beraktivitas. Kami ingin apa yang Tuhan percayakan pada hari ini kepada kami dengan memberikan tubuh yang sehat dapat kami pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk supaya hidup kami bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Biarlah dalam program Gema pada hari ini di hari Jumat tanggal 11 Februari kami kembali akan diperdengarkan kebenaran firman-Mu, pengajaran-pengajaran yang diberikan Yesus Kristus kepada para murid dan juga kepada orang-orang banyak, termasuk juga kepada kami umat Tuhan yang ada pada saat ini atau pada masa kini. Urapi dan pakailah perkataan-perkataan yang hamba-Mu sampaikan lewat firman ini agar menjadi berkat bagi siapa saja yang mendengar dimanapun mereka berada. Bahkan kalau ada orang-orang yang sedang terbaring lemah di rumah karena sakit, di rumah sakit, di mana saja Tuhan berkatilah. Biarlah ketika ada orang-orang yang berbeban berat dan berputus asa, mereka mendapat kekuatan lewat firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk menerima firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini ya kita akan kembali lagi membaca dari kitab Injil Matius pasal yang ke-11. Ada beberapa bagian yang disampaikan dalam pengajaran Injil Matius pasal 11 ini, dimulai dari di mana Tuhan Yesus sempat berpesan kepada ke-12 muridnya untuk pergi mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Pesan Yesus kepada para murid pada saat itu adalah pergi mengajar, memberitakan Injil di mana di kota-kota mereka berada. Hari ini pesan itu sampai kepada saya sebagai murid Tuhan untuk saya mengajar, memberitakan Injil kebenaran di mana Tuhan membawa saya ada di kota ini. Saya ingin bersama-sama kita mengerti tentang Injil, mengerti tentang kebenaran, mengerti dan memahami firman Allah supaya kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Kita lihat Yesus memerintahkan suruh murid-muridnya, suruh untuk apa? Menyuruh untuk mengajar, menyuruh untuk memberitakan Injil. Karena itu saya tidak bosan-bosan, tidak jemu-jemu, terus akan memberitakan firman, akan mengajarkan firman, akan menyampaikan kebenaran firman kepada saudara-saudara di mana saja saudara berada. Ya, tidak terkecuali saudara sedang berada mungkin di tempat-tempat yang jauh dari keluarga. Saudara berada di perantauan, saudara berada sekarang di tempat-tempat pekerjaan. Dan saudara sedang mengalami kekecewaan, sedang mengalami masa-masa suram dalam hidup saudara. Hari ini saya ingin memberitakan Injil Kerajaan Allah.
kebenaran Tuhan yang akan diberitakan kepada kita. Siapkanlah hati dan pikiran kita serta pendengaran kita, supaya firman yang disampaikan kepada kita pagi ini tidak menjadi sia-sia. Poin yang berikutnya yang dicatat dalam Injil Matius 11 adalah bicara tentang kisah Yesus dan Yohanes Pembaptis. Dikisahkan ketika itu Yohanes oleh karena pemberitaan Injil, dia mengalami suatu keadaan di mana dia ditangkap dan kemudian dia dipenjara. Dalam ayat yang kedua dikatakan di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara-saudara, pada waktu Yohanes mengalami ditangkap dan dipenjarakan karena berita Injil yang dibawanya, berita pertobatan kepada orang-orang banyak yang disampaikannya. Di dalam penjara mulai timbul rasa keraguan, mulai timbul rasa pertanyaan. Dan dia memerintahkan karena ada murid-murid Yohanes dan murid-murid Yesus. Jadi Yohanes adalah orang yang dipakai Tuhan untuk membuka jalan bagi Tuhan. Sebelum dia lahir, kelahirannya telah dinubuatkan. Dan Yohanes akan dipakai menjadi pembuka jalan bagi Yesus Kristus Tuhan. Karena kehamilan Maria dan Elizabeth hampir bersamaan. Saudara-saudara, di sini dikatakan ketika Yohanes ada di dalam penjara, timbul rasa keraguan-raguan. Ada perasaan mungkin kecewa. Ada perasaan mungkin tidak mengalami damai sejahtera. Maka dia memerintahkan murid-muridnya, "Coba kalian bertanya, apakah benar? Ya, tanyalah, apakah engkau yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Murid-murid Yohanes disuruh pergi untuk bertanya kepada Yesus, meragukan tentang apakah benar Yesus itu adalah memang Mesias yang sudah dijanjikan Allah, ataukah kita akan menunggu yang lain. Ya, sebenarnya Yesus bukan Mesias. Yohanes mulai meragukan, mulai bimbang terhadap keadaan yang dialaminya, dan mulai meragukan akan kemesiasan dan ketuhanan Yesus. Sehingga dia memerintahkan muridnya untuk bertanya. Tapi Tuhan Yesus menjawab. Dikatakan Yesus menjawab mereka, "Pergi, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Murid-murid kembali diperintahkan oleh Yesus, "Pergi, katakan kepada Yohanes apa yang telah engkau dengar dan apa yang telah engkau lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan." Lalu dia memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang miskin. Orang tuli dibuatnya mendengar. Dan di dalam ayat yang ke-6 Yesus berkata kepada murid-murid Yohanes, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara-saudara, di tengah keadaan dan situasi yang sedang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa anak-anak kita, menimpa keadaan ekonomi kita, saudara, ada kalanya pikiran-pikiran manusia sudah tidak lagi fokus kepada Tuhan. Dan pada akhirnya timbullah keraguan, timbullah kebimbangan. Maka mulai bertanya-tanya, apakah benar Tuhan Yesus itu hidup? Apakah benar dia juru selamat? Apakah benar dia bisa menolong saya?
timbullah keraguan-raguan, timbullah kebimbangan, timbullah kekecewaan. Karena apa? Karena masalah-masalah hidup yang membebani pikirannya, masalah-masalah hidup yang datang menghampiri dirinya, sehingga akhirnya ada banyak orang yang kecewa dengan keadaannya, kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan apa yang terjadi, dan pada akhirnya mulai timbullah keraguan dan kebimbangan. Apakah benar Tuhan bisa menolong saya? Tapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid Yohanes, pergilah. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, jangan kecewa apalagi menolak, saudara. Ya, kita percaya bahwa apa yang dikatakan kitab suci, firman Allah itu iya dan amin. Yesus itu adalah Allah Tuhan yang sanggup bisa menyelesaikan apa yang dianggap oleh kita sulit dan tidak mungkin. Jangan pernah menjadi kecewa ketika hidupmu dihampiri oleh berbagai macam kesulitan dan kesukaran. Tetaplah menaruh percaya. Tetaplah yakin kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa Dia memang tidak berubah untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Bayangkan, Yohanes itu orang yang besar, orang yang dipercaya untuk membuka jalan Tuhan. Tapi di sorga Yohanes itu lebih kecil daripada orang-orang kecil, dikatakan di dalam ayat yang ke-11, yang terkecil dalam kerajaan sorga itu lebih besar daripada Yohanes. Kenapa bisa terjadi? Seorang nabi yang memberitakan tentang jalan Tuhan dan yang dipakai sesuai dengan perjanjian Tuhan untuk membuka jalan bagi Yesus. Pada akhirnya di sorga dia hanya orang kecil, bahkan lebih kecil daripada orang-orang kecil yang ada di dalam kerajaan sorga. Kenapa? Kebimbangan, kekhawatiran, kekecewaan membuat hidup orang percaya menjadi tidak berkenan. Karena ketika kita kecewa dengan kehidupan, kecewa dengan Tuhan karena tidak menolong, kecewa dengan Tuhan karena ditimpa terus oleh berbagai macam masalah dan Tuhan belum menampakkan juga dirinya untuk menolong, membuat mereka menjadi kecewa, membuat mereka meragukan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tidak suka dengan murid-murid yang seperti ini, orang-orang percaya yang seperti ini, yang sudah ikut Tuhan tapi masih bimbang, yang sudah ikut Tuhan tapi masih ragu, yang sudah ikut Tuhan tapi masih tetap kecewa terus dengan keadaan yang terjadi dalam dirinya. Yesus katakan tadi dalam ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini pengajaran yang diberikan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Ya, dimulai dengan kisah tentang Yohanes Pembaptis. Bahkan Yesus tidak pernah berhenti memerintahkan, memberitahukan kepada para murid untuk pergi, tetap beritakan Injil, tetap sampaikan kabar baik, tetap ajarkan mereka supaya mereka memahami tentang ajaran-ajaran Kristus dan mereka melakukan ajaran-ajaran itu. Kita melihat di sini, di dalam ayat-ayat yang lainnya, Tuhan Yesus juga pergi dari satu kota ke kota yang lain. Apa yang dilakukannya adalah memberitakan Injil. Tidak ada yang lain. Yang dia beritakan adalah Injil, kebenaran yang datang dari sorga.
Yesus untuk apa dia pergi dari kota ke kota yang lain? Mengajar. Apa yang dia ajar? Jalan kebenaran, jalan pertobatan. Karena Allah tidak menghendaki seorang manusia pun binasa. Maka dari satu kota ke kota, dari satu desa ke desa, Yesus jalan hanya untuk mengajar orang banyak, memberitakan Injil kepada orang banyak. Bahkan dia mengecam beberapa kota yang tidak bertobat. Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Ada kota-kota yang dikecam oleh Tuhan, padahal di situ orang-orang di kota itu melihat bagaimana Yesus lakukan mujizat, bagaimana Yesus bekerja dengan kuasanya yang besar, bagaimana Yesus melakukan banyak hal-hal yang ajaib. Tapi tetap mereka tidak juga bertobat, tidak juga sadar dari dosa-dosanya. Karena itu Yesus sangat mengecam, Yesus sangat tidak menyukai hal itu. Karena itu dikatakan demikian, celakalah engkau Korazim, celaka engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Artinya di Tirus dan Sidon tidak ada mujizat, tidak ada kuasa yang bekerja di sana. Tuhan bekerja di kota-kota, dikatakan celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Ya, mereka yang ada di kota-kota itu telah melihat mujizat Tuhan. Sementara di Tirus dan Sidon mereka tidak melihat mujizat-mujizat Tuhan. Yesus bilang seandainya mereka melihat, mereka sudah berkabung dan mereka sudah bertobat. Tapi orang Betsaida, orang-orang tempat di mana Yesus melakukan mujizat, tidak juga bertobat, tidak juga sadar akan apa yang diperbuat oleh Yesus. Makanya dikatakan nanti pada akhir zaman, ketika anak manusia datang, tanggungan Tirus dan Sidon itu lebih ringan daripada tanggungan kota-kota yang jelas-jelas melihat bagaimana Yesus Kristus, Mesias anak Allah, melakukan mujizat. Tapi mereka belum juga sadar, mereka belum juga mau bertobat, mereka belum juga mau berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Hari ini saudara, ada firman Tuhan mencatat demikian, ada orang yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit orang yang terpilih. Kenapa saudara? Karena ada orang-orang yang sudah dipanggil, tapi tidak juga melakukan terobosan dalam hidup mereka. Tidak juga mengalami transformasi, perubahan, pertobatan, kesadaran akan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Katakan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah menghendaki itu. Yang Tuhan inginkan adalah ketika kita menyadari bahwa keselamatan kita adalah mujizat, keselamatan kita adalah anugerah, mari kita bertobat, mari kita sungguh-sungguh sadar akan diri kita bahwa betapa besar dan mahalnya nilai keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan biarkan saudara, keinginan-keinginan dunia dan keinginan-keinginan daging ini merusak keselamatan yang Tuhan telah kerjakan di atas kayu salib. Karena itulah Tuhan Yesus berkata, ya, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Di Sodom, begitu jahatnya kota itu, begitu jahatnya para penduduk kota yang ada. Tuhan katakan, karena di kota itu tidak ada mujizat-mujizat terjadi. Justru di Kapernaum Tuhan banyak melakukan mujizat. Ada beberapa mujizat yang Tuhan lakukan di kota Kapernaum, tapi di Sodom tidak. Dan Yesus katakan seandainya di Sodom itu terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentunya tidak akan dibinasakan. Tentunya orang-orang Sodom akan melihat, benar Tuhan itu, Yesus itu Mesias. Namun sangat disayangkan karena Yesus tidak melakukan Tuhan tidak melakukan apa-apa di kota itu, maka Sodom dibinasakan oleh Tuhan. Sodom tidak mau menerima Kristus, tidak mau menerima kebenaran. Mereka hidup di dalam dosa, mereka hidup di dalam kejahatan. Maka Tuhan Allah
menghukum kota itu dan membinasakan kota itu. Seandainya di kota itu terjadi mujizat-mujizat, terjadi pemberitaan tentang kabar keselamatan itu, terjadi tentang orang-orang datang untuk memberitakan pertobatan, maka kota itu mungkin tidak akan dibinasakan oleh Tuhan. Hari ini saudara, berapa banyak saudara dan saya sudah melihat mujizat Tuhan. Berapa banyak kita sudah melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Pada waktu tidak ada lagi orang yang bisa menolong kita. Pada waktu kita melihat jalan buntu di sekeliling kita. Pada waktu kita melihat tidak ada lagi yang bisa kita harapkan dan kita andalkan. Ada satu jalan yang terbuka di depan kita. Ada dua mata tajam Tuhan yang mengawasi kita. Dan dia lakukan dan dia membuat mujizat pertolongannya pada kita. Masihkah kita lupa dengan apa yang Tuhan lakukan? Masihkah kita tidak menyadari apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita? Mari kita sadar diri saudara. Mari hiduplah benar di hadapan Tuhan. Hiduplah sungguh-sungguh. Berbaliklah dari jalan-jalan kita yang jahat. Karena Tuhan tidak menghendaki kita dibinasakan. Yang Tuhan kehendaki adalah kita beroleh keselamatan. Mari kita bertobat sungguh-sungguh. Tinggalkan segala dosa, tinggalkan segala kejahatan, dan kita mau datang kepada Tuhan. Ya, jangan terlena dengan kehidupan di dunia ini. Jangan terlena dengan dosa, jangan terlena dengan kedagingan. Mari kita masuk terus dalam terobosan-terobosan rohani. Alami transformasi, alami perubahan. Setiap hari harus ada hal yang berubah. Setiap hari harus bertambah baik. Setiap hari harus hidup bertambah benar. Jangan kita sampai melupakan dan meninggalkan cara-cara hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Yang harus kita tinggalkan adalah cara-cara hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara, inilah yang diberitakan oleh Yesus dalam Injil Matius 11. Ya, sampai kepada pengajaran berikutnya adalah ajakan juru selamat. Ajakan Yesus kepada murid-murid dan kepada orang banyak. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ajakan sang juru selamat. Yesus bilang, aku bersyukur hal itu tidak engkau nyatakan kepada orang yang besar, pada orang yang bijak, tapi kepada orang yang kecil. Dinyatakan apa yang dikatakan firman. Dan Yesus bilang, Bapa telah memberikan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dan Yesus berkata, karena semua telah diberikan Bapa kepadanya, kuasa ada di dalam tangan Yesus. Kebesaran, kejayaan, kemuliaan ada di dalam tangannya. Bahkan kuasa untuk memulihkan, kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk membangkitkan, kuasa untuk merubahkan kehidupan setiap orang ada di dalam dia. Karena itu Yesus berkata, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu, ya, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu semua. Saudara mungkin sudah letih, saudara lesu, saudara lemah menghadapi perjalanan hidup yang makin hari bukan makin ringan tapi makin berat. Bagaimana kita bisa mengalami ketenangan, kedamaian di tengah berbagai macam sikon yang semakin sulit ini? Datang pada Yesus. Cari Yesus. Dan ayat ini katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya percaya setiap kita ingin hidup tenang, setiap kita ingin hidup damai, setiap kita ingin mengalami hidup yang dipenuhi oleh sukacita dan kebahagiaan. Apa kuncinya? Apa rahasia yang akan membuat hidup kita tenang, damai di tengah sikon, di tengah keadaan, di tengah persoalan-persoalan kehidupan yang ada yang menimpa? Bukan hanya kita tapi banyak orang mengalami hal yang sama. Datanglah.
Karena ini adalah undangan dan ajakan Yesus. Marilah kepadaku. Engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Letih, lesu, punya beban. Ini hal-hal yang dialami oleh manusia. Ini adalah persoalan hidup alami yang dialami oleh manusia. Letih, lesu. Letih itu bicara tentang keadaan yang sudah mulai nggak punya daya lagi. Lesu, udah nggak bersemangat. Bebannya terlalu berat. Yesus bilang jangan pikul sendiri. Jangan pikirin sendiri. Jangan tanggung sendiri. Datang. Mari datang padaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Karena bebanku pun ringan dan enak. Ibu dan bapak saudaraku, kalau saat ini engkau sedang mengikuti program ini dan hidupmu dipenuhi oleh beban yang berat. Kau sudah letih berjalan. Sudah mengatakan Tuhan, sudah Tuhan, saya udah gak sanggup Tuhan. Kau mulai lesu dan tidak ada semangat, tidak ada gairah dalam hidupmu. Dan kau ingin mengambil jalan pintas untuk mengakhiri semua yang terjadi dalam hidupmu. Saya katakan jangan coba untuk mengambil jalan pintas di luar dari kehendak Tuhan. Karena tidak akan ada keselamatan orang yang mengambil jalan pintas di luar dari kehendak dan rencana Tuhan. Ikutlah Tuhan. Carilah Tuhan. Engkau akan terima kelegaan. Engkau akan terima ketenangan. Dan engkau akan terima keselamatan. Karena Yesus sudah berkata, marilah. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Amin untuk firman Tuhan pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dimanapun saudara sekalian berada yang sedang mengikuti program Gema yang kami siarkan setiap pagi pada pukul 9.30. Siapapun saudara, tidak terkecuali. Tuhan tidak melihat latar belakangmu. Tuhan tidak melihat status sosialmu. Tuhan tidak melihat siapa dirimu. Mungkin manusia menganggap engkau orang berdosa. Tapi bagi Tuhan, orang berdosa yang mau datang, bertobat, mengakui, mengambil langkah untuk mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan berikan pertolongan dan kelegaan kepadamu. Setiap engkau yang putus asa dalam menghadapi hidup ini, kau hadapi rumah tangga yang terlalu berat, suami, istri, tidak ada lagi seolah-olah tidak ada lagi jalan lain kecuali cerai. Tidak ada jalan lain lagi kecuali pisah dan saling meninggalkan satu dengan yang lain. Tunggu. Yesus bilang, datang padaku, aku akan berikan kau kelegaan. Mungkin ada orang yang kata udah lebih baik saya mati. Karena tidak mungkin, saya sudah putus asa. Saya sudah tidak punya lagi kekuatan untuk melanjutkan hidup ini. Lebih baik saya mati. Dan ada banyak orang yang coba bunuh diri, mengakhiri hidupnya karena putus asa. Karena letih dengan beban, dengan masalah yang terjadi. Tunggu saudara, masih ada Yesus. Cari dia. Dia akan berikan kelegaan dalam hidupmu. Dan dia akan berikan pertolongan dalam kehidupanmu. Jangan kecewa. Jangan tolak undangannya. Jangan tolak ajakannya. Datanglah, serahkanlah, dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman pagi ini. Yang telah mengingatkan dan meneguhkan kami. Tuhan, Engkau telah mengajarkan kepada kami dalam menjalani hidup ini, jangan pernah kecewa, jangan pernah meragukan Tuhan, jangan pernah bimbang terhadap Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah benar-benar adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kami sembah adalah benar-benar Allah yang berkuasa dan Allah yang sanggup untuk menyelesaikan semua hal yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan Yesus Kristus yang besar, berkatilah setiap pendengar yang sedang mengikuti Gema pada pagi ini. Kalau ada di antara mereka yang sedang berusaha lari dari kenyataan hidup, mereka ingin mengakhiri hidupnya dengan cara yang salah, kami berdoa bagi mereka. Tuhan, hamba-Mu arahkan tangan atas mereka. Pulihkanlah pikiran dan hati mereka. Pulihkan kesadaran mereka bahwa tindakan yang melampaui kehendak Tuhan itu adalah dosa. Ingatkan mereka apa yang Yesus katakan. Karena segala kuasa telah diberikan Bapa kepadamu. Kuasa untuk memulihkan, kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk memberkati. Karena itu orang-orang yang sedang putus asa, biarlah mereka kembali ingat ada Yesus. Jadi mereka
cari Yesus, datang pada Yesus, serahkan semua pada Yesus, dan percaya kepada Yesus. Yesus sanggup menyelesaikannya bagi mereka. Mereka yang sedang mengalami persoalan rumah tangga dan mereka mengambil keputusan akhir adalah bercerai. Tuhan pagi ini ingatkanlah mereka, di tengah hubungan suami istri masih ada Yesus di situ. Karena di mana ada Yesus, di situ ada damai sejahtera. Pulihkan rumah tangga yang diambang kehancuran. Pulihkan hidup mereka yang diambang kehancuran. Pulihkan anak-anak muda yang sedang berusaha mencari, oh Tuhan, ketenangan, kedamaian dengan cara-cara yang salah. Ingatkan mereka. Yesus sudah berkata, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berikan kami kelegaan, ketenangan, damai sejahtera. Meskipun situasi yang ada seringkali mencuri damai sejahtera kami, mencuri ketenangan kami. Tapi pagi ini Tuhan, kami percaya di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, di situ ada ketenangan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan dan yang telah hamba-Mu sampaikan pagi ini. Dimanapun orang-orang yang sedang mengikuti siaran ini, biarlah mereka semua dikuatkan oleh firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.